Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita akan belajar hari ini tentang bab 1 dan materi struktur sosial dan diferensiasi sosial. Di sini ada bagian materi yaitu struktur sosial dan diferensiasi sosial. Kita akan membahas pengertian dan ciri struktur sosial, fungsi dan bentuk struktur sosial. Diferensiasi sosial adalah ketidaksamaan sosial. Di dalam diferensiasi sosial, kita juga akan membahas tentang pengertian dan bentuknya. Pengertian struktur sosial. Struktur sosial menurut beberapa ahli ada perbedaan. Yang pertama menurut George C. Hohmann, perilaku sosial, elementer, dan kehidupan. Struktur sosial menurut Talcott Parsons yaitu keterkaitan antar manusia. Struktur sosial menurut Carl Bloom yaitu pola perilaku individu dan kelompok. Struktur sosial menurut Coleman, pola hubungan manusia dan kelompok manusia. Pengertian struktur sosial juga memiliki pengertian yang berbeda-beda menurut para ahli. Salah satunya adalah menurut Abdul Sani, struktur sosial adalah tatanan sosial dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan menurut Surjono Sukanto, struktur sosial adalah hubungan timbal balik antara posisi dan peran sosial. Menurut Abdul Sani, struktur sosial memiliki ciri-ciri. Yang pertama, ciri-cirinya adalah mengacu pada hubungan sosial. Yang kedua, mencakup hubungan antar individu. Yang ketiga, kebudayaan masyarakat. Yang keempat, realitas sosial yang statis. Yang kelima, terdapat peran empiris dan sebuah stabilitas. Fungsi dan bentuk struktur sosial. Menurut M. Pollak, fungsi struktur sosial berfungsi sebagai pengawas sosial. Fungsi struktur sosial memiliki fungsi penanaman disiplin sosial kelompok atau masyarakat. Menurut Peter M. Blau, bentuk struktur sosial ada intersected social structure, kemudian konsolidasi social structure. Ketidaksamaan sosial secara horizontal yaitu perbedaan yang tidak menunjukkan tinggi rendahnya posisi seseorang. Ketidaksamaan sosial vertikal yaitu perbedaan individu yang menunjukkan perbedaan posisi sosial seseorang. Faktor pembentuk ketidaksamaan sosial bisa dilihat dari ciri-ciri fisik, kemampuan, atau potensi diri. Geografis, budaya, latar belakang sosial. Dari kelima aspek ini menjadi faktor pembentuk ketidaksamaan sosial. Misalnya ciri fisik, ya, bentuk rambut, ya, warna kulit, dan lain-lain. Struktur sosial, di sini ada stratifikasi sosial, adalah pengelompokan masyarakat secara vertikal. Kemudian, diferensiasi sosial adalah pengelompokan warga masyarakat secara horizontal berdasarkan kesamaan ciri-ciri tertentu. Diferensiasi sosial bagi menjadi dua ada dilihat dari kemajemukan sosial seperti ras, etnis, klan, dan agama.
Kemudian heterogen sosial, misalnya ada pekerjaan dan jenis kelamin. Perbedaan dalam kemajemukan sosial berdasarkan ciri fisik, misalkan warna kulit, hidung, rambut, ciri fisik disebut fenotip kuantitatif. Berdasarkan ciri sosial, yaitu misalnya perbedaan pekerjaan. Berdasarkan ciri budaya, keterkaitannya dengan pandangan hidup termasuk kepercayaan atau religi. Bentuk diferensiasi. Diferensiasi ras, diferensiasi suku, diferensiasi suku bangsa, diferensiasi klan, diferensiasi agama, diferensiasi profesi, diferensiasi jenis kelamin. Diferensiasi ras, menurut para ahli, ada beberapa persamaan dan perbedaan. Misalkan menurut Ralph Linton, ada 3 ras utama di bumi ini, di dunia ini. Ada ras Mongoloid, ada ras Negroid, ada ras Kaukasoid. Selain itu, selain 3 ras utama, ada ras lainnya, yaitu ras Australoid, ras Vedoid, ras Polinesia, dan ras Ainu. Menurut A.L. Kroeber, tentunya juga mirip dengan Ralph Linton, cuma di sini ras utamanya ada 4. Mongoloid, Negroid, Kaukasoid, dan Australoid. Sedangkan ras lainnya terdiri dari Bushman, ras Vedoid, ras Polinesia, dan ras Ainu. Diferensiasi ras. Di sini dibahas tentang diferensiasi ras, ada faktor perbedaan ciri-ciri fisik. Nah, di sini bisa dilihat juga karena kondisi geografis dan iklim. Karena ada faktor makanan. Karena ada pula faktor perkawinan atau amalgamasi. Nah, diferensiasi suku bangsa, seperti sudah kita ketahui bahwa Indonesia memiliki 316 suku bangsa. Stefan Hollenhoven atau menurut Profesor Dr. Kencaraningrat, sekitar 119 suku bangsa di Indonesia. Tersebar di 5 kepulauan, yaitu Kepulauan Sumatera, Kepulauan Jawa, Kepulauan Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, dan Maluku. Persamaan antar suku bangsa, yaitu dasar dalam kehidupan sosial yang sama. Misalnya kekerabatan. Kemudian ada azas hak atas tanah yang sama. Kemudian ada asas hukum ada yang sama. Lembaga adat istiadat yang sama secara bentuk perserikatan alami. Diferensiasi klan. Klan adalah kerabat atau keluarga besar atau keluarga luas. Dalam istilah sosiologinya adalah extended family. Klan merupakan kesatuan geologis atau keturunan, serta religio magis atau kepercayaan dan tradisi. Bentuk klan atas garis keturunan ibu atau istilahnya adalah matrilineal. Klan atas garis keturunan bapak
Istilah sosiologis adalah patrilineal. Diferensiasi agama. Di situ terdiri atas beberapa komponen agama. Yang pertama, adanya emosi keagamaan. Adanya sistem keyakinan yang terwujud. Dalam pemikiran, upacara keagamaan, tempat ibadah, dan umat. Agama dan masyarakat itu salah satunya. Diferensiasi profesi dan jenis kelamin. Ada diferensiasi profesi, pengelompokan berdasarkan jenis pekerjaan, berkaitan dengan keterampilan khusus, contohnya adalah guru, itu diferensiasi profesi. Diferensiasi jenis kelamin, itu pembagian berdasarkan kepemilikan organ genital. Tidak ada tingkatan laki-laki dan perempuan sama. Itu diferensiasi jenis kelamin. Analisisnya yaitu diferensiasi sosial merupakan sesuatu yang tidak menunjukkan bahwa satu individu lebih tinggi dibandingkan individu lain. Namun mengapa pada kenyataannya seseorang dianggap lebih tinggi daripada orang lain? Misalkan, seorang dokter lebih tinggi dari seorang buruh tani, atau pria lebih tinggi daripada wanita. Lakukan refleksi atau analisa mengenai fenomena diferensiasi sosial yang terjadi seperti di masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.